Bagaimana jika impianmu untuk membangun kerajaan sendiri membawamu pada penemuan sebuah pulau yang hidup dan bernapas? Ikuti perjalanan Ahmad Abil, seorang pemimpi muda dari desa kecil, saat ia memulai petualangan luar biasa untuk membeli sebuah pulau terpencil, hanya untuk menemukan bahwa tanah yang ia impikan untuk diperintah ternyata adalah punggung kura-kura raksasa. Di sebuah desa kecil nan terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad Abil. Ahmad bukanlah orang yang istimewa di mata orang-orang di desanya. Ia lahir dalam keluarga sederhana, tanpa harta berlimpah, dan hanya memiliki kehidupan seadanya seperti kebanyakan orang desa lainnya. Namun, ada satu hal yang membuat Ahmad berbeda dari yang lain. Ia memiliki mimpi yang sangat besar. Sejak kecil, Ahmad gemar memandang langit malam. Setiap kali ia melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang menunggunya untuk ditemukan. "Aku ingin menjadi raja," berkata Ahmad kecil suatu malam kepada ibunya. Ibunya hanya tersenyum, menganggap itu hanyalah hayalan anak kecil yang tidak akan bertahan lama. Namun, berbeda dari dugaan ibunya, mimpi itu tidak pernah pudar. Bahkan, semakin Ahmad tumbuh dewasa, keinginannya menjadi semakin kuat. "Aku ingin memiliki negaraku sendiri," ujar Ahmad dengan penuh keyakinan kepada teman-temannya suatu sore ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. "Negara? Kamu ini mimpi apa, Ahmad? Kamu bahkan tidak punya rumah besar, apalagi negara," dicanda salah satu temannya sambil menepuk pundaknya. Ahmad hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu, mereka tidak akan pernah mengerti. Bagi Ahmad, mimpi itu bukan sekadar hayalan kosong. Ia membayangkan sebuah tempat yang ia pimpin sendiri. Sebuah negara kecil di mana semua orang hidup damai, saling membantu, dan bahagia. Ahmad percaya bahwa dunia ini terlalu besar untuk hidup tanpa mimpi. "Kalau aku hanya mengikuti jalan hidup yang biasa-biasa saja, aku tidak akan pernah merasa puas," gumamnya suatu malam sambil menatap bulan yang menggantung tinggi di langit. Ia yakin, suatu saat, ia akan mewujudkan mimpinya. Namun, mimpi besar Ahmad tidak selalu menjadi sesuatu yang mudah. Orang-orang di desanya seringkali menganggapnya aneh. Bagi mereka, Ahmad hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin seseorang seperti Ahmad bisa membangun sebuah negara? "Kamu ini terlalu banyak bermimpi, Ahmad," berkata seorang tetangga tua suatu hari ketika Ahmad bercerita tentang rencananya membeli sebuah pulau. "Kamu tahu, hidup ini bukan tentang mimpi, tapi tentang bekerja dan menerima apa yang ada." Ahmad tidak marah mendengar kata-kata itu. Ia hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tapi, Pak, bukankah semua hal besar di dunia ini dimulai dari mimpi? Kalau saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu apa yang bisa saya capai?" Tetangga itu menggelengkan kepala, merasa bahwa Ahmad terlalu keras kepala untuk mengerti kenyataan hidup. Di sisi lain, keluarganya sendiri sering merasa khawatir dengan Ahmad. Ayahnya, seorang nelayan tua yang setiap hari berjuang melawan ombak demi membawa ikan pulang ke rumah, pernah berkata kepadanya, "Enak, aku tahu kau punya mimpi besar, tapi jangan sampai mimpi itu membuatmu lupa dengan kenyataan. Kita ini orang kecil. Kita hidup untuk bekerja, makan, dan bertahan. Tidak lebih dari itu." Namun, Ahmad tetap teguh. Ia tidak pernah merasa bahwa kemiskinan atau kekurangan adalah alasan untuk berhenti bermimpi. "Ayah, suatu hari nanti, aku akan menunjukkan bahwa kita bisa menjadi lebih dari apa yang kita pikirkan," jawabnya dengan penuh keyakinan. Ahmad tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Ia tahu bahwa banyak orang akan meremehkannya. Tapi, ia juga tahu bahwa keinginan yang kuat dan usaha yang keras akan membawa hasil. "Jika aku menyerah hanya karena orang lain tidak percaya padaku, maka aku sudah kalah sebelum aku mulai," pikir Ahmad dalam hati. Ia pun memutuskan untuk membuktikan kepada dunia bahwa mimpinya bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk mewujudkan mimpinya, Ahmad tahu bahwa ia membutuhkan tempat untuk memulai. Sebuah tanah kecil, sebuah pulau, atau apapun yang bisa ia jadikan dasar untuk membangun negaranya sendiri.
Ia mendengar kabar dari seorang pedagang laut bahwa ada sebuah pulau kecil di tengah samudra yang sedang dijual. Pulau itu kabarnya tidak tercatat di peta besar dunia, sehingga tidak ada yang mengklaimnya sebagai bagian dari negara manapun. Ini kesempatan yang sempurna, dipikir Ahmad dengan penuh semangat. Namun, harga pulau itu tidaklah murah. Bagi Ahmad, yang hanya seorang nelayan dan petani kecil, jumlah uang yang diminta untuk membeli pulau itu terasa seperti angka yang mustahil dicapai. Tapi Ahmad tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, ia berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Siang harinya, ia bekerja di ladang, menanam dan memanen sayuran. Malamnya, ia mengajar anak-anak desa membaca dan menulis, berharap mendapatkan sedikit tambahan uang dari orang tua mereka. Bertahun-tahun berlalu. Ahmad hidup dengan sangat sederhana. Ia menahan diri untuk tidak membeli hal-hal yang tidak perlu, bahkan seringkali makan seadanya agar bisa menyimpan lebih banyak uang. Ini untuk masa depanku, katanya sambil menatap kotak kecil tempat ia menyimpan tabungannya. Setiap koin yang ia masukkan ke dalam kotak itu adalah langkah kecil menuju mimpinya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menabung, Ahmad memiliki cukup uang untuk membeli pulau tersebut. Dengan penuh semangat, ia menghubungi pedagang laut yang pernah menceritakan tentang pulau itu dan membuat kesepakatan. Pulau itu milikmu sekarang, kata pedagang itu setelah menerima pembayaran. Ahmad merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Ini awal dari segalanya, pikirnya. Namun, perjalanan menuju pulau itu tidaklah mudah. Ahmad harus menyewa sebuah perahu kecil untuk mencapai lokasi pulau yang terletak di tengah lautan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh risiko, tapi ia tidak peduli. Jika aku tidak berani mengambil langkah ini, maka semua usahaku selama ini akan sia-sia, katanya kepada dirinya sendiri. Hari itu, Ahmad berangkat pagi-pagi sekali. Ia membawa bekal seadanya, beberapa potong roti kering, air minum, dan sedikit peralatan untuk bertahan hidup. Lautan yang luas dan biru terbentang di hadapannya. Perahu kecil yang ia sewa berayun-ayun di atas ombak, seolah-olah menantangnya untuk menyerah. Tapi Ahmad tidak takut. Aku akan sampai di sana, apapun yang terjadi, gumamnya sambil memegang kemudi perahu dengan erat. Setelah berhari-hari berlayar melawan ombak besar dan angin kencang, Ahmad akhirnya tiba di lokasi pulau yang ia beli. Saat perahunya mendekati daratan, ia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pulau itu jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Pasir putih yang lembut, pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan air laut yang jernih menyambutnya dengan hangat. Subhanallah, ujar Ahmad dengan mata berbinar. Ini adalah hadiah dari Allah untuk semua kerja kerasku. Ahmad melompat keluar dari perahu dan menginjakkan kakinya di atas pasir. Rasanya seperti mimpi. Ia berjalan menyusuri pantai, merasakan angin laut yang segar di wajahnya. Ini tempat yang sempurna, katanya dengan penuh semangat. Disinilah aku akan membangun mimpiku. Disinilah aku akan memulai segalanya. Namun, Ahmad tidak tahu bahwa pulau yang tampak begitu tenang dan damai itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ahmad Abil berdiri dengan tangan terkepal, menghadap ke arah laut yang luas dan biru. Angin sepo-sepo menggoyangkan rambutnya yang tebal dan sedikit berantakan akibat perjalanan panjangnya. Di hadapannya, hamparan pulau kecil yang kini ia miliki tampak seperti sebuah surga kecil yang tersembunyi di tengah luasnya samudra. Ini adalah awal dari segalanya, bisiknya penuh semangat kepada dirinya sendiri. Ahmad mulai menjelajahi pulau itu. Ia berjalan menyusuri pantai, menembus hutan kecil yang dipenuhi pohon-pohon kelapa dan tumbuhan liar. Beberapa kali ia berhenti untuk memeriksa tanahnya, memastikan bahwa pulau ini benar-benar subur dan layak untuk dihuni. Ia juga menemukan sebuah sumber air kecil yang mengalir dari celah batu di tengah pulau. Alhamdulillah, ini sempurna, katanya sambil meneguk air yang segar dan dingin. Ahmad merasa bahwa semua usahanya selama bertahun-tahun kini mulai terbayar. Setelah puas menjelajahi pulau, Ahmad kembali ke pantai dan mulai membuat rencana.
Ia mengambil kain putih yang ia bawa dari desanya dan menjadikannya bendera. Dengan menggunakan sebatang kayu besar yang ia temukan di pantai, ia menancapkan bendera itu di tengah pulau. Mulai hari ini, pulau ini adalah negaraku, katanya dengan penuh kebanggaan. Negara Ahmadiyah. Ahmad tersenyum lebar, membayangkan masa depan yang cerah di pulau yang kini menjadi miliknya. Namun, membangun sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Ahmad mulai membuat daftar hal-hal yang harus ia lakukan. Ia membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan berbagai kebutuhan lain untuk bertahan hidup. Dengan alat seadanya, ia memulai pekerjaannya. Ia memotong dahan-dahan pohon untuk membuat tempat berlindung sederhana. Ia memanfaatkan daun kelapa untuk atap dan kulit kayu untuk dindingnya. Setelah beberapa hari bekerja keras, ia akhirnya memiliki sebuah pondok kecil yang cukup nyaman untuk tidur di malam hari. Ini baru awal, katanya sambil menatap pondok itu dengan bangga. Meski Ahmad merasa bahwa semuanya berjalan lancar, ada sesuatu yang aneh di pulau itu. Pada malam ketiganya di pulau, ia terbangun tiba-tiba karena tanah di bawahnya terasa bergetar. Getaran itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuatnya terjaga. Ahmad keluar dari pondoknya dan melihat sekeliling. Langit malam tampak gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun kelapa bergoyang pelan. Apa itu tadi? Gumamnya sambil menggosok matanya. Ahmad mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya gempa kecil. Pulau ini berada di tengah lautan, jadi wajar kalau ada pergerakan tanah, katanya kepada dirinya sendiri. Ia kembali masuk ke pondoknya dan mencoba tidur lagi, meski rasa penasaran dan sedikit khawatir masih mengganggunya. Namun, malam itu ia tidak bisa benar-benar tidur nyenyak. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pulau ini. Hari berikutnya, Ahmad melanjutkan pekerjaannya. Ia mulai menanam beberapa benih sayuran yang ia bawa dari desanya di tanah yang subur di tengah pulau. Ia juga mencoba menangkap ikan di pantai untuk persediaan makanan. Namun, di tengah-tengah kesibukannya, ia merasakan getaran lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tanah di bawah kakinya terasa seperti bergerak. Ahmad berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dengan suara pelan. Malam itu, Ahmad duduk di depan pondoknya sambil memandangi laut. Ia mencoba memikirkan apa yang mungkin menjadi penyebab getaran-getaran itu. Mungkin ada gunung berapi bawah laut di dekat sini, pikirnya. Atau mungkin ini hanya hal biasa di pulau-pulau terpencil seperti ini. Meski begitu, rasa penasaran Ahmad semakin besar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang belum ia pahami. Pada hari kelima Ahmad tinggal di pulau itu, kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Getaran tanah yang sebelumnya hanya sesekali, kini menjadi lebih sering dan lebih kuat. Pohon-pohon di sekitar pondoknya bergoyang, pasir di pantai tampak seperti bergelombang, dan suara gemuruh samar terdengar dari dalam tanah. Ahmad mulai merasa cemas. Ini bukan gempa biasa, pikirnya. Ada sesuatu yang salah di sini. Ahmad memutuskan untuk menjelajahi pulau itu lagi. Ia berjalan ke tengah hutan, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang aneh di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah pepohonan dan batu-batu besar. Tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan getaran-getaran itu. Meski begitu, Ahmad merasa bahwa ia sedang diawasi. Ia merasa bahwa pulau ini bukan hanya sekadar pulau biasa. Subhanallah, apa mungkin ada makhluk lain yang tinggal di sini? Pikirnya sambil melangkah pelan. Ahmad memutuskan untuk kembali ke pantai sebelum malam tiba. Ia merasa bahwa semakin lama ia berada di tengah pulau, semakin besar rasa takut yang menghantui dirinya. Aku harus tetap tenang, katanya kepada dirinya sendiri. Ini adalah pulauku. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Namun, malam itu, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Ahmad sedang duduk di depan pondoknya, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar dengan sangat kuat. Pohon-pohon di sekitar pondoknya bergoyang liar,
dan suara gemuruh keras terdengar dari dalam tanah. Ahmad berdiri dengan panik. "Apa ini?" teriaknya sambil mencoba menjaga keseimbangan. Kejadian aneh itu mencapai puncaknya pada malam ke-6 Ahmad tinggal di pulau. Saat ia sedang memancing di tepi pantai, tanah di bawahnya tiba-tiba berguncang dengan sangat kuat. Kali ini, guncangan itu tidak berhenti. Ahmad terjatuh ke pasir, sementara air laut bergolak dengan hebat. Ia melihat sekeliling dengan panik, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, seluruh pulau mulai naik perlahan dari permukaan laut. Ahmad terkejut luar biasa. Ia melihat pasir, pohon, dan batu-batu di sekitarnya bergerak naik, seolah-olah pulau ini sedang bangkit dari dasar laut. "Astagfirullah! Apa yang terjadi?" teriak Ahmad sambil mencoba berdiri. Ia merasa seperti sedang berada di tengah mimpi buruk. Ahmad berlari ke tengah pulau, berharap menemukan tempat yang aman. Namun, semakin ia berlari, semakin jelas bahwa seluruh pulau sedang bergerak. Pohon-pohon bergoyang liar, pasir runtuh ke laut, dan suara gemuruh semakin keras. Ahmad merasa bahwa ia sedang berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. "Ya Allah, tolong aku," bisiknya sambil memegang dadanya yang berdebar kencang. Ketika pulau itu terus naik ke permukaan, Ahmad akhirnya menyadari kebenaran yang mengejutkan. Pulau itu bukanlah pulau biasa. Pulau itu ternyata adalah punggung seekor kura-kura laut raksasa yang telah tertidur selama entah berapa lama. Ahmad tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Subhanallah," bisiknya dengan suara gemetar. "Jadi selama ini aku tinggal di atas makhluk hidup?" Kura-kura raksasa itu menguap pelan, menyebabkan angin besar yang hampir membuat Ahmad terjatuh. Ahmad berdiri di atas punggungnya, merasa seperti manusia paling kecil di dunia. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa semua yang ada di pulau ini, pasir, pohon, bahkan pondok kecilnya, hanyalah bagian dari tubuh makhluk besar ini. Ahmad merasa takut sekaligus kagum. "Apa maksud semua ini?" tanyanya dengan suara pelan. Kura-kura itu perlahan mulai berenang menjauh dari tempatnya semula, membawa Ahmad bersamanya. Ahmad duduk di atas punggung kura-kura itu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari mimpiku, pikirnya. Ahmad memutuskan untuk tetap tinggal di atas punggung kura-kura itu, menunggu kemana makhluk besar itu akan membawanya. Ahmad masih berdiri terpaku di atas punggung kura-kura raksasa itu. Angin laut bertiup kencang, menerpa wajahnya yang dipenuhi dengan rasa takjub dan bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi?" Gumamnya pelan, hampir tak terdengar di tengah suara deburan ombak yang kini menghempas lebih keras dari sebelumnya. Punggung kura-kura itu terasa hangat di bawah kakinya. Pohon-pohon yang selama ini ia anggap sebagai pepohonan biasa tampak tumbuh kokoh di atas cangkang yang besar. Bahkan pasir pantai yang ia injak setiap hari hanyalah lapisan tipis di atas tubuh makhluk raksasa ini. Ahmad mencoba mendekati bagian depan kura-kura itu, ke arah kepala yang kini perlahan-lahan mulai menampakkan diri dari dalam air. Kepala besar itu muncul dengan perlahan, mengeluarkan bunyi berat dan dalam, seperti suara gemuruh dari dalam bumi. Mata kura-kura itu, sebesar kolam kecil, bersinar tenang saat memandang Ahmad. Ahmad tertegun. Ia merasa seperti sedang dipandang langsung oleh makhluk yang telah hidup lebih lama dari waktu itu sendiri. "Maafkan aku," bisik Ahmad dengan suara pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku tidak tahu kalau selama ini aku tinggal di atas tubuhmu. Aku pikir ini hanyalah pulau biasa." Ahmad menunduk, merasa bersalah. Ia merasa seolah-olah telah mengganggu ketenangan makhluk itu. Namun, kura-kura itu tidak menunjukkan amarah. Sebaliknya, ia hanya menatap Ahmad dengan tatapan penuh kedamaian, seolah-olah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ahmad mencoba berbicara lagi. Apa kau bisa mendengarku?" tanyanya pelan. Ia tahu itu terdengar konyol, siapa yang pernah berbicara dengan seekor kura-kura? Tapi dalam situasi ini, ia merasa bahwa apapun mungkin terjadi.
Kura-kura itu tidak menjawab dengan kata-kata. Tentu saja, tapi Ahmad merasa ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya tenang. Seolah-olah kura-kura itu ingin mengatakan bahwa Ahmad tidak perlu takut. Perlahan, Ahmad mulai memahami bahwa makhluk besar ini tidak berniat menyakitinya. Mungkin, pikirnya, ya makhluk ini bahkan telah membiarkanku tinggal di atas tubuhnya selama ini tanpa keberatan. Ahmad menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk di atas cangkang kura-kura itu, memandang laut yang luas di sekelilingnya. "Jadi, kemana kau akan membawaku sekarang?" tanyanya, meski ia tahu tidak akan mendapatkan jawaban. Setelah beberapa saat, kura-kura itu mulai bergerak. Tubuhnya yang besar perlahan-lahan mulai berenang melalui lautan yang tenang. Ahmad merasakan setiap getaran kecil saat makhluk itu meluncur di dalam air. Ia merasa seperti sedang berada di atas sebuah kapal raksasa yang hidup. Angin laut menerpa wajahnya, memberikan sensasi yang aneh tapi menenangkan. Ahmad tidak tahu kemana kura-kura itu akan membawanya, tapi ia memutuskan untuk mempercayakan dirinya kepada makhluk besar ini. "Mungkin kau tahu sesuatu yang tidak aku tahu," katanya pelan sambil memandang ke arah kepala kura-kura yang bergerak di depannya. "Mungkin kau bahkan lebih bijaksana daripada manusia." Ahmad tertawa kecil, meski rasa kagum dan bingung masih memenuhi dirinya. Saat malam tiba, Ahmad duduk di tepi cangkang kura-kura itu, memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit. Ia merasa bahwa dunia ini jauh lebih besar dan lebih misterius daripada yang pernah ia bayangkan. "Aku pikir aku tahu segalanya," gumamnya, berbicara kepada dirinya sendiri. "Tapi ternyata aku salah. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang belum aku pahami." Ia memandang ke arah kura-kura itu, yang terus berenang dengan tenang di bawah cahaya rembulan. "Dan kau adalah salah satu misteri terbesar yang pernah aku temui." Selama perjalanan itu, Ahmad mulai merasa bahwa kura-kura ini adalah makhluk yang luar biasa. Ia tidak hanya besar secara fisik, tapi juga tampak memiliki jiwa yang bijaksana dan tenang. Ahmad merasa bahwa ia bisa belajar banyak dari makhluk ini, meski mereka tidak bisa berbicara satu sama lain. Mungkin kebijaksanaan tidak selalu datang dari kata-kata, pikir Ahmad. Mungkin kebijaksanaan datang dari cara kita memandang dunia dan memahami tempat kita di dalamnya. Ahmad mulai merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Meski ia berada di tengah lautan yang luas, dikelilingi oleh air sejauh mata memandang, ia merasa bahwa kura-kura ini adalah sahabat dan pelindungnya. "Terima kasih," katanya pelan, meski ia tahu kura-kura itu mungkin tidak mengerti. "Terima kasih telah membawaku bersamamu." Hari-hari berlalu, dan Ahmad mulai terbiasa dengan kehidupan di atas punggung kura-kura raksasa itu. Ia mendirikan kembali pondok kecilnya di salah satu sudut cangkang kura-kura, menggunakan bahan-bahan yang ia temukan di sekitar. Ia juga mulai menanam beberapa tanaman kecil di atas lapisan pasir yang masih menutupi sebagian cangkang. "Aku akan membuat tempat ini menjadi rumahku," katanya dengan penuh semangat. Ahmad merasa bahwa hidup di atas punggung kura-kura ini adalah petualangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya memiliki sebuah pulau yang bisa ia sebut sebagai miliknya, tapi juga sebuah kerajaan yang bergerak di atas lautan. Ini lebih dari sekadar negara, pikirnya. Ini adalah rumah yang hidup. Namun, hidup di atas punggung kura-kura juga memiliki tantangannya. Kadang-kadang, ombak besar membuat seluruh tubuh kura-kura berguncang, hampir menjatuhkan Ahmad dari cangkang. Di waktu lain, angin kencang membawa hujan deras yang membuat pondok kecilnya hampir roboh. Tapi Ahmad tidak menyerah. "Aku sudah sampai sejauh ini," katanya kepada dirinya sendiri. "Aku tidak akan menyerah hanya karena sedikit kesulitan." Ahmad juga mulai merasa bahwa kura-kura ini memperlakukannya dengan lembut. Saat ombak besar datang, kura-kura itu tampak berenang lebih pelan, seolah-olah ingin melindungi Ahmad dari guncangan. Saat Ahmad tertidur di malam hari, kura-kura itu berhenti bergerak, memberikan Ahmad waktu untuk beristirahat. "Kau benar-benar makhluk yang luar biasa," kata Ahmad suatu malam sambil mengelus bagian cangkang kura-kura itu. Kura-kura itu membawa Ahmad melintasi lautan yang luas, melewati tempat-tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kadang-kadang,
Mereka melewati pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Ahmad turun sejenak untuk mencari makanan atau mengambil kayu bakar, lalu kembali ke atas punggung kura-kura itu. Di waktu lain, mereka melewati kapal-kapal nelayan yang terkejut melihat seorang pria tinggal di atas punggung kura-kura raksasa. "Hei, kau di sana!" teriak seorang nelayan dari atas kapalnya. "Apa kau tidak takut tinggal di atas makhluk sebesar itu?" Ahmad hanya tersenyum dan menjawab, "Kenapa harus takut? Dia adalah sahabatku." Nelayan itu tampak bingung, tapi akhirnya hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Ahmad merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan kejutan dan keajaiban. Ahmad juga mulai merasa bahwa ia memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya ingin membangun sebuah negara untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin berbagi keajaiban yang ia temukan dengan orang lain. Mungkin ini adalah alasan mengapa aku dipertemukan dengan makhluk ini, pikirnya. Mungkin aku harus menunjukkan kepada dunia bahwa ada lebih banyak hal di luar sana daripada yang kita bayangkan. Pada suatu hari, saat kura-kura itu berenang mendekati sebuah desa nelayan kecil, Ahmad turun untuk berbicara dengan penduduk setempat. Mereka terkejut melihat seorang pria datang dari tengah laut, membawa cerita tentang kura-kura raksasa yang menjadi rumahnya. "Apakah itu benar? Kau tinggal di atas makhluk sebesar itu?" tanya salah satu nelayan dengan mata terbelalak. Ahmad tersenyum dan menjawab, "Benar. Dia adalah sahabatku, dan dia telah membawaku melintasi lautan yang luas." Penduduk desa itu mendengarkan dengan penuh kekaguman saat Ahmad menceritakan petualangannya. Beberapa dari mereka bahkan membawa makanan untuknya, merasa terinspirasi oleh keberanian dan tekad Ahmad. Ahmad merasa bahwa ia tidak hanya menemukan rumah baru, tapi juga keluarga baru dimanapun ia pergi. Setelah berminggu-minggu tinggal di atas punggung kura-kura raksasa, Ahmad mulai merasa bahwa kehidupannya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Awalnya, ia hanya ingin membangun negara kecil untuk dirinya sendiri, tapi perjalanannya bersama kura-kura ini telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. "Mungkin tugasku bukan hanya memiliki negara, tapi membawa kebaikan kemanapun aku pergi," pikir Ahmad sambil memandangi lautan yang luas. Setiap kali kura-kura itu mendekati sebuah desa atau pelabuhan kecil, Ahmad turun untuk bertemu dengan penduduk setempat. Ia berbicara dengan nelayan, petani, dan anak-anak kecil yang bermain di tepi pantai. Ahmad mulai dikenal sebagai pria dari lautan, seseorang yang datang membawa cerita tentang kura-kura raksasa dan petualangan luar biasanya. Tapi, ia tidak hanya bercerita. Ia juga membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Suatu hari, saat Ahmad turun di sebuah desa nelayan kecil, ia melihat seorang pria tua sedang berjuang memperbaiki kapalnya yang hampir tenggelam. "Boleh aku membantu, Pak?" tanya Ahmad sambil mendekati pria itu. Pria tua itu menatap Ahmad dengan mata yang letih. "Kalau kau mau, Nak. Aku sudah mencoba memperbaikinya selama berhari-hari, tapi tidak ada yang berhasil," jawabnya dengan nada putus asa. Ahmad tersenyum dan mulai bekerja. Dengan menggunakan kayu yang ia temukan di sekitar pantai, Ahmad membantu memperbaiki kapal itu hingga akhirnya kapal itu bisa kembali mengapung. "Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkan hidupku," kata pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ahmad merasa bahagia setiap kali ia bisa membantu orang lain. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki sesuatu, tapi dari memberi sesuatu kepada orang lain. Mungkin ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja, pikirnya. Bukan hanya memerintah, tapi melayani. Selama perjalanannya, Ahmad semakin mengenal kura-kura raksasa itu. Ia mulai memahami pola gerakan kura-kura, bagaimana makhluk itu berenang dengan tenang di lautan yang kadang-kadang ganas, dan bagaimana kura-kura itu selalu berhenti di tempat yang aman saat badai datang. Ahmad merasa bahwa kura-kura ini bukan hanya sahabat, tapi juga pelindungnya. "Kau selalu tahu apa yang harus dilakukan," kata Ahmad suatu hari sambil mengelus bagian cangkangnya. "Aku bahkan merasa kau lebih pintar dari manusia." Ahmad juga mulai memperhatikan bahwa kura-kura itu memiliki cara unik untuk berkomunikasi dengannya. Ketika Ahmad merasa lelah atau sedih, kura-kura itu akan berenang lebih pelan, seolah-olah memberikan waktu bagi Ahmad untuk beristirahat.
Ketika Ahmad merasa ragu untuk turun ke sebuah tempat yang baru, kura-kura itu akan berhenti di dekat pantai, seolah-olah mendorong Ahmad untuk berani. "Kau benar-benar makhluk yang luar biasa," kata Ahmad dengan penuh rasa kagum. Pada suatu malam, saat Ahmad sedang duduk di atas cangkang kura-kura itu, ia memandang bintang-bintang di langit dan berbicara dengan pelan, seolah-olah berbicara kepada kura-kura. "Kau tahu, aku dulu berpikir bahwa aku harus memiliki sebuah pulau untuk menjadi bahagia. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki sesuatu. Itu datang dari perjalanan, dari apa yang kita pelajari, dan dari siapa yang menemani kita," katanya. Kura-kura itu tidak menjawab, tentu saja, tapi Ahmad merasa bahwa makhluk itu mendengarkan. Ahmad mulai melihat kura-kura itu sebagai simbol dari kehidupan itu sendiri. Tenang, penuh kebijaksanaan, dan selalu bergerak maju. "Aku bersyukur bisa bertemu denganmu," katanya dengan tulus. "Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah memahami apa arti sebenarnya dari mimpi dan kebahagiaan." Hari demi hari, Ahmad belajar banyak hal dari kura-kura raksasa itu. Meski makhluk itu tidak bisa berbicara, Ahmad merasa bahwa ia telah mengajarinya lebih banyak daripada yang pernah diajarkan oleh siapapun. "Kau mengajarkanku tentang kesabaran," kata Ahmad suatu hari sambil duduk di tepi cangkang kura-kura. "Kau mengajarkanku untuk tetap tenang, bahkan di tengah badai yang paling besar." Ahmad mulai menyadari bahwa kehidupan di atas punggung kura-kura ini mengajarkannya untuk menghargai hal-hal kecil. Ia mulai menghargai angin sepoi-sepoi yang menghapus keringat di dahinya, cahaya matahari yang memandikan lautan dengan warna keemasan, dan suara deburan ombak yang menenangkan hatinya. Hidup ini sederhana, tapi indah, pikir Ahmad. Dan kadang-kadang, kita hanya perlu berhenti sejenak untuk menyadarinya. Selain itu, Ahmad juga belajar tentang keberanian. Setiap kali kura-kura itu memasuki perairan yang tidak dikenal, Ahmad merasa gugup. Tapi kura-kura itu selalu berenang dengan tenang, seolah-olah yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kau mengajarkanku untuk percaya," kata Ahmad. "Percaya pada diriku sendiri, percaya pada perjalanan ini, dan percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk kita." Ahmad mulai merasa bahwa ia adalah orang yang berbeda sekarang. Ia bukan lagi pemuda yang hanya mengejar mimpi besar tanpa memahami artinya. Ia kini adalah seseorang yang mengerti bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian terpenting dari mimpi. "Aku mungkin tidak memiliki negara," pikirnya, tapi aku memiliki sesuatu yang lebih berharga. Aku memiliki pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Meski Ahmad tidak pernah secara resmi menjadi raja seperti yang ia impikan, ia mulai merasa bahwa ia telah menjadi seorang pemimpin dalam cara yang berbeda. Ia memimpin dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Setiap kali ia bertemu dengan orang-orang baru, ia memberikan semangat dan inspirasi kepada mereka. Setiap kali ia membantu seseorang, ia merasa bahwa ia telah menjalankan tugas seorang raja yang sejati. Seorang raja bukanlah seseorang yang memiliki tanah atau harta, pikir Ahmad. Seorang raja adalah seseorang yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Ahmad mulai melihat dirinya sebagai Raja Lautan, seorang pemimpin yang membawa kebaikan kemanapun ia pergi. Meski ia tidak memiliki istana atau mahkota, ia merasa bahwa ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar. Ahmad juga merasa bahwa kura-kura raksasa itu adalah bagian dari kerajaannya. "Kau adalah istanaku," katanya sambil mengelus cangkang kura-kura itu. "Dan lautan ini adalah kerajaanku." Ahmad tersenyum, merasa bahagia dengan kehidupan barunya. Ia tidak lagi merasa bahwa ia harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan dan tujuan hidupnya. Ahmad dan kura-kura raksasa itu terus berlayar bersama, menjelajahi lautan yang luas dan penuh misteri. Mereka menjadi legenda di lautan, dikenal sebagai Raja dan Kura-kura. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Ahmad selalu menceritakan tentang kebaikan dan keberanian pria dari lautan ini. Dia bukan hanya seorang petualang, kata seorang nelayan tua. Dia adalah seseorang yang membawa cahaya dimanapun dia pergi. Ahmad merasa bahwa hidupnya kini lengkap. Meski ia tidak memiliki pulau atau negara seperti yang ia impikan,
Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia telah menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan, persahabatan, dan kehidupan. Aku mungkin tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawaku, pikirnya, tapi aku tahu bahwa aku berada di jalan yang benar. Dan begitu, Ahmad dan kura-kura raksasa itu terus berenang melalui lautan yang tak berujung, membawa cerita dan keajaiban kemanapun mereka pergi. Ahmad tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini hanyalah awal dari babak baru yang penuh dengan petualangan dan pelajaran. Terima kasih, sahabatku, kata Ahmad sambil memandang kura-kura itu. Bersamamu, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi apapun yang ada di depan.